Halo semuanya, perkenalkan, kami adalah mahasiswa S1 Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Pada video kali ini, kami akan memaparkan salah satu materi mata kuliah stres dan keselamatan kerja, yaitu Stress in Workplace. Yuk kita simak penjelasannya. Yuk, kita simak dulu contoh kasus mengenai stress in workplace yang dialami oleh Dinda. Dinda merupakan seorang fresh graduate yang sedang bekerja sebagai karyawan di PT dan BAM. Setelah beberapa waktu ia berusaha beradaptasi dalam lingkungan kerjanya, Dinda menyadari bahwa terdapat blame culture di mana para karyawan di tempat kerjanya tidak bersedia untuk mengambil risiko atau mengambil tanggung jawab untuk suatu kesalahan karena merasa takut dikritik. Hal ini menyebabkan lingkungan kerja Dinda rawan terhadap terjadinya konflik. Akhirnya, Dinda mengalami ketegangan karena lingkungan kerjanya dan ia merasa tertekan. Perasaan ini membuat Dinda menjadi tidak peduli dengan pekerjaan-pekerjaannya. Ia juga sering sekali tidak masuk kerja dengan alasan sakit. Hal ini berujung pada peningkatan probabilitas Dinda untuk melakukan kesalahan dan akhirnya menghasilkan kinerja yang buruk. Selanjutnya, yuk kita bahas indikator stres dan mengenali stres di tempat kerja. Stres di tempat kerja dapat dikenali melalui beberapa indikator. Indikator pertama adalah perilaku karyawan yang cenderung menarik diri dan menunjukkan bukti depresi. Dari kasus yang dialami oleh Dinda, perilaku Dinda yang merasa tertekan hingga menyebabkan kecemasan merupakan manifestasi dari stres yang dialami oleh Dinda. Indikator selanjutnya adalah penurunan kinerja, konsentrasi, dan minat terhadap pekerjaannya. Hal tersebut dapat dilihat dengan perilaku Dinda yang tidak lagi peduli dan mengabaikan pekerjaan-pekerjaannya. Indikator yang terakhir adalah peningkatan ketidakhadiran karena sakit yang dapat dilihat oleh frekuensi ketidakhadiran Dinda yang semakin meningkat karena alasan sakit. Perilaku ini merupakan manifestasi bahwa karyawan sedang dalam kondisi stres dan berada di bawah tekanan. Selanjutnya adalah stres dalam kelompok. Tekanan yang Dinda rasakan dari lingkungan kerjanya ternyata juga dirasakan oleh pegawai baru PT dan BAM lainnya. Hal ini membuat Dinda dan kelompok pegawai baru PT dan BAM lainnya memunculkan sikap fight or flight. Sikap fight ditunjukkan dengan sikap yang agresif, demo mogok kerja, adanya peningkatan budaya menyalahkan, menjadi kompetitif secara berlebihan, serta menghukum anggota yang tidak memenuhi standar kerja yang ada. Sedangkan flight ditunjukkan dengan sikap yang menarik diri dari kelompok, kurang berkontribusi, sering izin sakit, sering mengabaikan masalah yang ada di tempat kerja, berperilaku submisif, dan kurang melakukan komunikasi dengan anggota kelompok lainnya. Nah, dari kasus Dinda tadi, ia menunjukkan sikap flight, teman-teman. Hal ini ditunjukkan dari sikap Dinda yang menarik diri dari pekerjaannya, sering izin tidak masuk kerja karena sakit, dan membuatnya kurang berkontribusi dalam pekerjaannya, serta kurang berkomunikasi dengan teman-teman atau pegawai-pegawai lain di tempat kerjanya. Berikutnya, kita akan membahas tentang strategi untuk mengurangi stres. Pada kasus tersebut, pihak perusahaan dapat berusaha untuk mengubah budaya blame culture menjadi just culture. Just culture sendiri dapat didefinisikan sebagai kemampuan sebuah organisasi untuk mengidentifikasi, melaporkan, dan menyelidiki sebuah masalah untuk melakukan usaha untuk memperbaikinya. Ini menurut Katri et al. Tahun 2009. Usaha untuk mengubah kultur ini dapat dilakukan dengan menggunakan intervensi berdasarkan teori Lewin, yang terdiri dari unfreeze, change, dan refreeze. Ini menurut Burns tahun 2019. Yang pertama adalah unfreeze. Orang-orang yang terlibat di lingkungan kerja tersebut harus menyadari bahwa mereka perlu berubah. Mereka harus menentukan apa yang perlu diubah, memastikan adanya dukungan dari pihak manajemen perusahaan, menciptakan kebutuhan untuk melakukan perubahan, dan mengelola serta memahami kerugian dan kekhawatiran yang dialami oleh karyawan. Yang kedua adalah change. Dalam tahap ini, mereka harus menentukan arah perubahan. Tahap ini dilakukan dengan mendorong terjadinya perubahan yang melibatkan seluruh karyawan di tempat kerja tersebut. Yang terakhir adalah refreeze. Tahap ini dilakukan supaya perubahan tersebut menetap. Hal ini dilakukan dengan mengikat perubahan yang terjadi pada kultur kerja, mengembangkan cara-cara yang dapat mempertahankan perubahan,
serta menyediakan dukungan bagi seluruh karyawan. Selanjutnya, terdapat saran untuk pemberi kerja. Terdapat beberapa strategi yang dapat digunakan untuk pemberi kerja dalam mencegah dan mengurangi stres di tempat kerja. Strategi yang dapat dilakukan adalah gaya manajemen, pemberdayaan, serta mendorong komitmen jangka panjang pada tenaga kerja. Hal yang dapat dilakukan untuk membentuk gaya manajemen yang baik adalah membangun hubungan yang baik antar tenaga kerja dan manajemen. Pemberi kerja dapat mengadakan kegiatan-kegiatan yang dapat menguatkan hubungan antar tenaga kerjanya. Misalnya seperti gathering, outing, training, dan workshop. Selain itu, strategi yang dapat dilakukan oleh pemberi kerja adalah pengaturan jadwal kerja untuk setiap karyawan perusahaan. Hal ini dilakukan guna meningkatkan kesesuaian pekerja karyawan dengan job desk yang sesuai dengan peran dalam perusahaan. Strategi terakhir yang dapat dilakukan adalah pemberian konsultasi dan perencanaan pekerjaan. Sebelum pekerja melakukan tugasnya, konsultasi terkait dengan peran karyawan terhadap pekerjaan di lingkungan kerja harus disesuaikan dengan kapasitas dan kemampuan karyawan sehingga dapat meminimalisir kesalahan kerja dan meningkatkan potensi karyawan.